warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah fardu zuhur Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Masih diberikan kepada kita umur, kesehatan dan kesempatan hingga bisa melaksanakan fardu zuhur berjamaah insyaallah. Dan kita bermohon semoga Allah taala berikan kita hidayah hingga bisa beramal dan beribadah sampai akhir hayat dalam keadaan istiqamah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita sudah berada pada tanggal 17 Zulhijjah tahun 1442 Hijriah. Bulan Zulhijjah, bulan yang di dalamnya ada dua ibadah, dua syariat yang tidak ada di dalam bulan-bulan yang lain, yakni ibadah haji dan ibadah kurban. Untuk ibadah haji tahun ini belum bisa dilaksanakan. Jemaah-jemaah yang barangkali sudah dinyatakan berangkat dengan nomor porsi yang sudah keluar, maka mesti bersabar dan mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang hingga sampai masanya dapat melaksanakan ibadah. Tetapi ada ibadah lain, yakni ibadah kurban, yang insyaallah sudah kita laksanakan dan mudah-mudahan Allah nilai pahala yang berlipat ganda dan diterima di sisinya. Lalu kemudian dua ibadah ini, hadirin hadirat hamba Allah, adalah dua ibadah dalam rangka menapak tilasi perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Maka dalam kesempatan ceramah singkat ini, mari kembali kita mencoba melihat sejarah kehidupan dan perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarga, yang kemudian nanti mudah-mudahan dapat kita jadikan teladan, dapat kita jadikan contoh dalam kehidupan membina keluarga menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Bercerita tentang keluarga, di dalam Al-Quran setidaknya ada 4 keluarga yang dikisahkan oleh Allah. Ada keluarga yang baik, suami maupun istrinya adalah orang yang durhaka kepada Allah. Keluarga ini dijamin, digaransi akan masuk ke dalam neraka jahanam. Dan keluarga ini pula disebut di dalam Al-Quran dalam sebuah surah yang khusus diabadikan oleh Allah ceritanya, yakni keluarga Abu Lahab. Sebuah surat, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Semua kita hafal bahwa dia Abu Lahab sebagai orang yang durhaka kepada Allah, membenci, mengecam Rasulullah, mengganggu Rasulullah, demikian juga istrinya. Ini keluarga kedua-duanya dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali keluarga seperti ini juga ada pada zaman ini. Suaminya orang yang tidak taat, tidak baik, istrinya juga. Kalau bahasa di luar, laki pareman, bini palala. Ada keluarga istrinya salehah tapi suaminya pula yang durhaka. Ini keluarganya Fir'aun laknatullah. Fir'aun saking durhakanya sampai beliau mengaku sebagai Tuhan. Ala ana rabbukumul a'la.
aku ini adalah Tuhan yang maha tinggi, katanya. Tetapi ada seorang perempuan yang mendampinginya bernama Siti Asyah. Dia adalah salah seorang wanita penghuni surganya Allah Ta'ala. Dan tipe keluarga ini pun barangkali pernah kita saksikan. Suaminya mungkin orang tidak baik, sementara istrinya taat ibadah, tahajud malam tak pernah tinggal, duha dia kerjakan, tilawah Quran, bahkan mungkin seorang qari'ah, suaranya bagus, baca Qurannya bagus. Ada keluarga yang ketiga, kebalikan dari Fir'aun. Suaminya soleh, istrinya pula yang tidak soleha. Ini adalah keluarganya Nabi Nuh alaihissalam. Nuhnya seorang nabi, sementara istrinya bahkan anaknya bernama Kan'an adalah orang yang durhaka kepada Allah dan kepada nabinya. Tapi ada keluarga yang keempat, inilah keluarga idaman, keluarga yang patut dicontoh, adalah keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia punya istri yang salihah, dia punya anak-anak yang saleh, dan dia pula seorang kepala keluarga yang saleh. Di dunia disatukan oleh Allah, dan di akhirat kelak akan bersama kembali dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita idamkan dan kita harapkan. Ketika hari ini Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita di rumah, Allah taala menyatukan kita dengan anak dan istri, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidup bersama, dan kelak mudah-mudahan Allah akan abadikan kebersamaan itu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tak obahnya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka hadirin hamba Allah, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim hingga memiliki keluarga yang sedemikian luar biasa? Yang pertama, bahwa Nabi Ibrahim pertama sekali menanamkan agama, menanamkan akidah, menanamkan iman ke dalam hati anak dan istrinya. Maka seorang suami yang menginginkan istri yang salihah, maka mestilah menanamkan agama, iman dan akidah yang mantap ke dalam hati sang istri. Seorang istri yang ingin suaminya saleh, maka mesti membimbing, mengajak, mengarahkan, membantu suaminya untuk bisa mengenal agamanya dengan baik. Orang tua yang ingin anak-anaknya saleh salehah, maka hantarkan mereka ke pendidikan-pendidikan yang mengenalkan kepada Allah, mengenalkan kepada agama, mengenalkan kepada tauhid, mengenalkan kepada akhlak. Karena apa hadirin hamba Allah? Tidak ada satu kekuatan pun yang menjadikan Nabi Ibrahim sanggup melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya Ismail, melainkan kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim, beliau mendapatkan anak tidak seperti kita. Beliau berdoa, bahkan doanya termaktub dalam Quran, Rabbi habli minas salihin. Doa itu Bapak Ibu hadirin sekalian bukan sehari dua hari diminta. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Nabi Ibrahim itu baru memiliki anak, dapat anak Ismail itu beliau di saat berusia 99 tahun. Artinya apa? Puluhan tahun beliau berdoa kepada Allah, berusaha, baru Allah ijabah doanya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah karuniai aku anak yang saleh. Ya Allah karuniai aku anak yang saleh. Pagi, siang, malam, petang dia doakan, padahal dia adalah Nabi Allah, kekasih Allah, Khalilullah. Allah tidak lantas mengabulkan doanya. Beda dengan kita, Pak. Kita menikah bulan 1, bulan 2 insyaAllah sudah muntah-muntah orang rumah. Begitu cepatnya dikabulkan. Ada yang lebih hebat, menikah bulan 1, bulan 4 lahir anak. Itu luar biasa bulan. Bulan 1 pesta nikah, bulan 4 pesta akikah. Bapak Ibu sekalian rahmatullah ta'ala, dapatnya susah, berdoa sekian lama, tiba-tiba begitu dapat anak, Allah suruh sembelih. Apakah Nabi Ibrahim tidak menghadapi ujian? Ya. Tidak hanya Ibrahim, iblis datang kepada Ibrahim
Iblis datang kepada Siti Hajar, iblis pun datang kepada Ismail. Ketika datang kepada Ibrahim menggoda, wahai Ibrahim, bodohlah engkau, anak susah didapat, begitu bau besar, sedang sayang-sayangnya engkau mau saja disuruh sembelih. Tapi apa kekuatan yang mendasari dia sehingga mampu menghadapi itu? Iman, keyakinan, tauhid kepada Allah Ta'ala. Dilempar iblis. Makanya ini menapak tilasi perjuangan Nabi Ibrahim. Itu terdapat di dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketika jemaah melontar jumrah, tak obahnya adalah menapak tilasi perjuangan Nabi Ibrahim ketika dibujuk rayu syaitan iblis di saat beliau menuju tempat penyembelihan untuk menyembelih anak yang bernama Ismail. Bismillahi wallahu akbar, rajman li syayatin waridan lirrahman, dilontar. Selesai dari Nabi Ibrahim, apakah iblis berhenti? Ternyata tidak. Dia datang kepada istrinya Hajar, kenapa engkau mau padahal susah dapat anak, hamil sekian bulan, melahirkan, mensabungkan nyawa, tumpahkan darah antara hidup dan mati. Sekarang tiba-tiba suamimu bawa anakmu untuk disembelih, engkau mau saja. Ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Lempar. Datang kepada Hajar tak berhasil, masuk kepada Ismail tak berhasil. Kenapa? Karena mereka memiliki keyakinan, keimanan yang kuat kepada Allah Ta'ala. Maka poin pertama, hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, agar keluarga, anak-anak kita menjadi orang-orang yang bisa diandalkan untuk menghadapi kehidupan akhir zaman ini, titipkan kepada mereka akidah, keyakinan dan pemahaman agama yang kuat, yang mantap. Yang kedua, bagaimana Ibrahim mendidik anaknya? Dapat kita lihat ayat yang menceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim begitu diperintah Allah untuk menyembelih Ismail. Allah datangkan perintah itu melalui mimpinya. Lalu Nabi Ibrahim dengan bahasa yang santun mengatakan kepada anaknya Ismail, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku dapat perintah dalam mimpi untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Sekarang bagaimana pendapatmu wahai Ananda? Bapak Ibu, jelas-jelas itu adalah perintah Allah, mutlak mesti dilaksanakan. Tetapi Nabi Ibrahim tetap mengajak Ismail dengan cara yang baik dan tutur kata yang santun. Dia bertanya, fanzur madza tara, anakku bagaimana menurutmu? Padahal mestinya bisa saja Ibrahim ketika itu mengatakan, hai Ismail, mau tidak mau, rela tidak rela, ini adalah perintah Allah, lehermu hari besok aku sembelih. Tetapi Ibrahim tidak pakai bahasa itu. Hari ini berapa banyak orang tua yang menyesal. Karena apa? Karena selalu memaksakan kehendaknya kepada anak-anaknya. Kadang-kadang lupa membawa mereka berdiskusi, berdialog. Kadang-kadang kita lupa menanyakan bagaimana pendapatnya, bagaimana keinginannya, bagaimana maunya. Kalau roman, wajah, tampang Bapak Ibu mungkin bisa mirip, ayah dengan anak mirip 99%. Tetapi kadang-kadang kemauan, kepribadian, bakat, keilmuan itu kadang-kadang bisa berbeda. Seorang ayah yang ingin dan memaksakan anaknya untuk seperti ayahnya, ini kadang-kadang selalu mendapatkan kekecewaan. Karena dia berharap, karena ayah seorang pejabat, maka dia ingin anaknya jadi pejabat. Padahal bakat anaknya jadi pengusaha. Karena ayahnya pengusaha, maka dia ingin anaknya pun jadi pengusaha, sukses seperti ayah. Padahal bakat anaknya jadi seniman. Sehingga kadang-kadang apa yang dipaksakan kepadanya tidak berhasil. Seorang ayah yang ustadz sekalipun tak bisa memaksakan anaknya mesti menjadi ustadz. Tetapi dia harus mencari bakat, minat, kemauan sang anak, dan kemudian mengarahkan hingga menjadi orang yang sukses dalam bidang apapun sendi kehidupan. Yang penting poin yang pertama, dia memiliki agama, akidah dan pemahaman tauhid ketuhanan yang baik. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, apa yang dilakukan Ibrahim? Beliau senantiasa
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa orang tua adalah doa di antara doa yang mustajab, doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi doanya seorang ibu. Baik doa itu yang terucap yang baik maupun yang tidak baik, maka dia akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi orang tua berhati-hatilah dalam mendoakan anak. Jangan sampai ada tutur kata sumpah serapah, baik yang ada di dalam hati maupun yang keluar dari lidah kita, yang kemudian akan menyebabkan anak-anak kita di kemudian hari menjadi anak-anak yang celaka. Karena apa? Karena doa-doa yang salah. Saking kuatnya amarah, saking egonya, saking emosinya kepada anak, lalu keluar kata-kata yang tidak baik, menyumpah serapah anak. Inilah kemudian nanti yang menyebabkan anak-anak kita tidak baik di kemudian harinya. Tetapi senantiasalah berdoa yang baik-baik. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu patah kata pun yang keluar dari seorang hamba melainkan di situ ada pencatat, ada raqib, ada atid. Baik yang kita katakan akan dicatat baik, buruk yang kita ucapkan akan dicatat buruk. Maka hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tiga hal inilah yang mungkin, yang mudah-mudahan dapat kita pakai untuk membina keluarga dan anak-anak kita. Seraya berdoa kepada Allah, Allah bimbing, Allah beri kita petunjuk hidayah hingga mampu mewujudkan menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Sekian, banyak maaf. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.